Membatik merupakan satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan saat ini. Di usia senjanya, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mbah, pripun rasane ki Mbak anteng Riki? Mung mboten rasa turu dhewe kali perasaan kuda. Rere yang merupakan mahasiswi tak pernah menyangka jika masih ada kehidupan seseorang yang seperti itu. Untuk itu, ia pun ingin merasakan kehidupan Mbak Era untuk belajar bersamanya. Mbak niki diaduk nggih. Mbak napa mawon, Mbak? Kemul, selendang. Udah sepuh, udah tua gitu, tapi cewek lagi kan. Dia bisa bertahan hidup sendiri dengan kemampuan membatiknya itu. Nama panjangku Reza Bestari Siniwi, tapi aku sering dipanggil Rere. Umurku sekarang 21 tahun, dan sekarang aku kuliah di Yogyakarta, salah satu universitas swasta, Sarata Dharma, ambil jurusan psikologi. Aku tertarik psikologi awalnya karena aku suka mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman. Selain itu, setelah mempelajari psikologi, ternyata menarik mempelajari perkembangan manusia. Dan aku semakin tertarik ketika besok aku menjadi seorang ibu, aku mampu melihat perkembangan anakku sendiri seperti apa. Aku orangnya nggak mau kalah. Lalu suka apa yang aku lakukan ya itu terserah aku. Suka akan diriku sendiri, enjoy dengan diriku sendiri. Hidup itu harus selalu dilanjutkan. Walaupun ketika kita merasa down, merasa sedih, ya nggak boleh stuck di situ. Mau nggak mau kita harus tetap lanjutkan. Senang atau sedih buat yang ada di depan kita memang harus kita hadapi. Kecil sekali seperti kata di dalam tempurung, pada saat kita susah sedikit saja seolah-olah sudah dunia runtuh. Paling penting dari dulu sampai sekarang masih keluarga. Keluarga itu mau kayak gimana pun keluarga adalah teman. Ya selain karena ikatan darah, mau ngapain aja juga balik-baliknya sama keluarga. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa terpisahkan, dan aku bisa seperti ini sampai saat ini pun juga karena keluarga. Sebenarnya bukan hanya kesuksesan yang aku cari, tapi karena aku tuh ingin orang tua aku yang bahagia, yang merasakan kebahagiaan, bukan hanya kesuksesan yang aku rasakan. Aku tertarik karena ketika aku berada di tempat orang kan aku harus menyesuaikan diri. Itu juga bisa membuat aku untuk belajar mengontrol diriku yang semauku aja, seenakku aja. Aku harus bisa mengontrol diriku ketika ada ikut orang lain. Selain itu, aku tadi bilang juga diriku manja kan. Manjanya tuh aku seperti seakan-akan dianggap sok bersih gitu loh. Harus makan itu harus seperti ini. Lalu kalau tidur tuh harus seperti ini. Aku ingin menantang diriku, apakah aku bisa seperti itu. Penasaran mau kemana gitu. Terus ada perasaan takut, soalnya sebenarnya aku takut gelap kan. Nanti ada di pikiranku tuh, nanti kalau itu bener-bener pelosok, nggak ada lampunya kayak gitu kan, aku harus kayak gimana. Jelas sebenarnya harapan dan ada rasa ketakutan. Sebenarnya aku mengharapkan hal itu dan aku takut kalau nanti nggak bisa diterima oleh keluarga itu.
Nuwun, Mbah. Monggo. Masak nopo? Lagi nopo? Batik. Lagi batik. Batik. 11-12 sih, hampir sama yang seperti yang aku bayangkan. Tapi yang tadi yang aku pikir tuh yang aku bakal singgahi itu sebuah keluarga. Jadi ada bapak ibu dan anak-anaknya. Ternyata sampai di sini itu tuh simbah nenek, simbah cewek yang tinggal sendiri. Apa namanya sih? Kula Rere, Mbah. Napa mriki? Enten napa mriki? Kula pengen delok aktivitas wong desa niku kepripun. Kula saking Jogja. Jenengan Yojo. Nggih. Nah, kula teng mriki mirsani Mbah. Damel batik. Kula pengen apa ki ngertos batik niku kepripun carane. Menawi kula tinggal teng mriki, nginep teng mriki. Angsal mboten, Mbah? Angsal, Mbah. Angsal. Simbah teng mriki kalian sinten? Kiambak. Oh, Kiambak. Kiambak. Rasanya tuh seneng tuh loh, seneng karena simbahnya ternyata mau menerimaku dan mau aku bisa mengikuti aktivitasnya sehari-hari. Yang jelas aku pengen merasakan dulu bagaimana Mbah tuh kesehariannya gimana dan gimana susahnya sendirian, setiap hari sendiri, terus mencari uang sendiri juga. Aku ingin merasakan keprihatinannya itu dan belajar dari situ. Jaira atau yang biasa disapa Mbah Era kini sudah berusia 85 tahun. Meski memiliki 3 orang anak, 13 cucu dan 1 buyut, namun Mbah Era hanya hidup seorang diri di rumah kecilnya setelah suaminya meninggal 3,5 tahun yang lalu akibat disengat ular di hutan. Masak, makan, tidur hingga mencari uang ia lakukan seorang diri. Ia tak pernah mau merepotkan anak dan cucunya. Kini waktu senjanya ia habiskan untuk membatik demi menopang hidupnya. Bersama Mbak Era, Rere akan belajar kemandirian hidup sebatang kara. Jadi sekarang aku sama Simbah mau ke Imogiri. Kita mau jualin batik yang udah Simbah batik. Mbah. Menawi mlampah iki wonten Imogiri pirang menit, Mbah? Sak jam nggih kirang. Mereka. Sak jam kirang. Setengah jam gitu. Rindik. Oh, kiambak, Mbah. Kiambak. Pasar Imogiri merupakan pasar pusat bagi warga Bantul. Di pasar inilah setiap hari Rabu dan Sabtu Mbak Era mengembalikan hasil membatiknya yang sudah siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Jarak antara Giriloyo dan pasar Imogiri sekitar 5 km dan Mbak Era selalu menempuhnya dengan berjalan kaki yang memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Meski demikian, Mbak Era tetap semangat karena akan mendapatkan upah Rp100.000 sampai Rp140.000 per kain ketika ia mengembalikan kepada pengepulnya. Yang paling benar-benar ngena di hati itu tuh nggak hanya perjuangan dalam menyelesaikan tugas selesai batiknya itu enggak, tapi perjuangannya sampai mengembalikan batiknya itu lagi harus berjalan kaki selama setengah jam, dan belum lagi kalau cuaca hujan kayak gini udah jalannya sendiri hujan, itu yang bikin aku ngerasa apa ya, udah Simbah tuh kuat gitu, udah sepuh, udah tua gitu, tapi cewek lagi kan, bisa bertahan hidup sendiri.
dengan kemampuan membatiknya itu. Mbah, kayunya aku tambahin lagi ya. Mbak niki diaduk nggih. Berasa niki pirang liter, Mbah? Tunggal langkung. Si Mbah masak sayur napa? Sayur ini kan. Coba iki dirajang kok diulek. Oh, nyambel. Nyambel nggih kene. Nyambel tomat, nek nyambel. Ternyata beda ya masak pakai kompor sama Lah iki gampang. Lah wong sama kayu bakar. Kalau kompor itu kan juga apa namanya, nggak banyak asap, terus habis itu tempatnya lebih bersih gitu kan. Kalau di sini gase mboten satu. kalau di sini harus ini konsentrasinya di masakan juga harus apa jaga apinya biar tetap nyala. Kenapa? Oh, merambang ya? Iki yang gampang. Nih sayur yang aku buat sama Simba udah jadi. Ini yang bakal jadi lauk kita malam ini. Niki, Ah, lagi cek. Simba rumiyin. Enggak. Niki menawi dahar ngenten niki nggih kiambak, Mbah. Ki ambek. Mboten Olah nggih ki ambek. olah kiambak. Nggih. Mboten Patus ki sekalian ambek. Iku anak. ki ambek. Oh, riku nggih kiambak. Patus ki ambek, olah ki ambek, maem ki ambek. Asin. Enak Mbah. Ligane pada kasih. Sakit banget, Mbah. Sakit. Iki malah kotoran iki. Mbah, pripun rasane kiambak anteng riki? Nggih ngono. Mung mboten sakit rasa turu. Dhewe kelap-kelip anak kancane. Golek dhewe, olah dhewe, pangan dhewe ya rasane memang kebener rong dina memang kegenen. Perasaannya tidur di sini sebenarnya aku tuh takut gelap, dan di sini penerangannya tuh ya seadanya, cuman seadanya. Terus rumahnya juga bisa dibilang keamanannya tuh menurut aku kurang, jadi ada perasaan was-was, ada perasaan takut juga buat tidur di sini. Nggak tahu nanti bisa tidurnya nyenyak atau enggak sih. Aku bersyukur akan keluargaku, akan keadaanku yang sekarang. Aku bisa tidur di rumah yang nyaman, di kamar yang nyaman, dan ada keluarga yang menemaniku. Karena udah malam dan besok masih ada kegiatan sama Simba juga. Besok tuh mau ikut Simba buat nyuci baju di empang. Terus mau bantuin Simba sama nemenin Simba membuat batik lagi. Makanya sekarang aku mau ikut Simba tidur dulu biar besok bisa bangun pagi dan bantuin Simba. Sekarang aku sama Simba mau nyuci baju di sungai, tapi sungainya deket sini kok. Ini mau bantuin nyuci baju kotornya Simba. Di mana, Mbah? Kamu nih, Mbah? Assalamualaikum. Nggih.
Riki, Mbah. Mbak napa mawon, Mbak? Kemul, selendang. Rasanya di rumah aja tuh jarang nyuci. Nyuci juga nyuci pakai mesin cuci. Terus tiba-tiba di sini suruh mau ikut Simbah untuk nyuci, mau menolak juga kasihan, tapi ngelihat Simbah mau ngucek aja susah, ya udah akhirnya aku bantuin ngucek kayak gitu. Terus ternyata airnya tuh nggak sejernih yang aku kira tuh loh. Airnya tuh kan dari sungai, jadi masih kena tanah-tanah gitu, agak coklat-coklat gimana gitu. Jadi aku mikir ini kotor karena bajunya atau karena airnya, jadi semakin kotor tuh loh. Nggak tahu sih. Terus habis itu dibilas, kalau dari akunya sih aku tidak melihat perbedaan setelah dicuci dan sebelum dicuci dan setelah dicuci. Bersyukurnya tuh dipertemukan sama Simbah yang kuat gitu loh. Simbah yang bisa hidup sendiri, yang apa-apa berjuang untuk hidupnya sendiri. Aku kayak ngerasa bersyukur akan yang aku punya, sama aku malu karena aku mempunyai kelebihan tapi aku nggak bisa mengelolanya. Simbah yang nggak punya kelebihan, bisa dibilang malah kekurangan, tapi masih mau berusaha untuk kehidupannya tuh loh. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Sehingga perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Namun hingga saat ini, Mbak Era masih membatik sebagai penopang kehidupannya. Sudah puluhan tahun tangan kecilnya menggoreskan malam atau lilin di sehelai kain dengan berbagai tekstur dan corak. Mbah, niki Simbah batik napa? Udah pakai semen. Semen. Nggih. Niki kabeh, Mbah. Nggih. Bisa kata. Terus Kasian sih. Ya kasian, maksudnya gimana ya? Kasian karena Simbah bilang nggak ada pekerjaan lain lagi yang bisa aku lakuin tuh cuman batik gitu kan. Buat bertahan hidup cuman ini. Dia mempunyai kemampuannya, kelebihannya ya cuman di dalam membatik, nggak punya kelebihan lainnya. Yang bisa dilakukan hanya itu. Tapi kalau Simbah tuh uang segitu tuh bukan untuk keinginannya, tapi untuk membiayai hidupnya tuh loh, buat makan, buat hidup. Kalau aku kan masih ada tanggungan orang tua, tapi itu tuh kayak masih ngerasanya masih kurang tuh loh. Padahal Simbah aja yang kehidupannya sendiri dan harus bertahan sendiri dengan uang segitu aja bisa. Membatik merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan oleh Rere bersama Mbak Era. Sebuah pengalaman hidup yang tak akan ia pernah lupakan, mengajarkan sebuah arti kehidupan dan memberikan makna untuk bisa bertahan dalam keterbatasan. Mbah, itu saya batik. Mbah, kula badhe pamitan. Bener iki enggak, Mbah? Boten krasa sampun rong dina kula kalian Simbah ngrusui Simbah diajari masak, diajari nyuci, terus diajari batik. Tenuan nggih, Mbah. Nggih. Namung nggih kula kudu kuliah, kula kudu bali Jogja. Simbah apik-apik nggih teng mriki, sae-sae. Nggih, kula ingkang matur nuwun, Mbah. Kula pamit.
selain capek tuh aku ngerasa senang. Pelajaran yang sangat didapatkan tuh senang dan bersyukur, bisa merasakan senang dan bersyukur. Senang karena aku bisa diperbolehkan Simbah untuk mengikuti kegiatannya, juga bersyukur akan pelajaran-pelajaran yang Simbah kasih ke aku. Simbah itu seorang yang kuat, seorang yang mandiri dan nggak mau mengeluh. Aku tuh kan orang yang mudah mengeluh, nggak mandiri, manja gitu kan. Itu sangat bertolak belakang tuh loh sama kehidupannya Simbah. Aku bisa belajar di sini tuh melihat ya bukan iri tapi kayak malu tuh loh, malu. Ya ampun, aku tuh masih muda, masih punya keluarga lengkap, masih biaya hidup tuh pun juga masih orang tua yang mencukupi. Sedangkan Simbah yang udah sepuh, udah tua, terus anak-anaknya juga udah pisah rumah, tapi dia nggak pernah mengeluh. Dia masih mau berusaha segala sesuatu untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu sih pelajaran yang benar-benar, yaitu yang aku bilang, aku bahagia belajar di sini bersama Simbah dan aku bersyukur nggak hanya oh ternyata aku punya sesuatu yang lebih, tapi bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk belajar sama Simbah. Sebenarnya semua kegiatan yang aku lakuin sama Simbah tuh memberikan pelajaran. Cuman yang benar-benar bikin aku keinget sama keluarga tuh ketika aku bantuin Simbah memasak. Aku tuh nggak pernah mau tuh loh bantuin mamaku masak. Toh kalaupun pagi hari tuh Dek bantuin mama masak, aku mesti ada alasannya tuh loh, masih ngantuk lah atau ngerjain tugas padahal ya di depan laptop berapa ini, terus habis itu aku tidur lagi kayak gitu kan. Terus di sini tuh aku bisa ngerasain Simbah yang selalu masak sendirian, sedangkan aku di rumah dengan seenaknya aku nggak mau bantuin mamaku masak, sedangkan mamaku udah selesai masak, aku nggak mau makan di rumah dan lain sebagainya. Itu sih yang benar-benar bikin aku ingat sama mamaku. Aku kayak diberi kesempatan sama Tuhan tuh diingatkan, ini loh kamu yang belum dewasa, ini loh kamu yang masih anak-anak, ini kamu yang manja dan lain sebagainya. Jadi aku merasa bersyukur tuh loh mengikuti kegiatan Simbah 2 hari ini, karena ya seperti kayak dikasih kesempatan Tuhan, dikasih peringatan sama Tuhan biar aku berubah,